Monitoring Center for Prevention. Keberadaan penyuluh anti korupsi merupakan wujud kolaborasi energi dalam upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan negara yang maju, makmur, serta berbudaya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri usai rapat koordinasi dan pengukuhan penyuluh anti korupsi di Padang, Selasa 21 Juni. Firly menjelaskan ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, salah satunya dengan pendidikan. Menurut Firly, membangun budaya anti korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga butuh pendekatan pendidikan kepada masyarakat. Membangun budaya korupsi itu bukan pekerjaan mudah, tetapi sangat fundamental. Kita ingin bahwa Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi. Karena itu kita KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga membangun kelompok-kelompok penyuluh anti korupsi. Firly menambahkan terdapat 17 orang penyuluh anti korupsi Sumatera Barat yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Sumbar. Berasal dari kalangan umum dengan latar pendidikan yang beragam, namun memiliki kepedulian tinggi terhadap pembentukan karakter masyarakat berintegritas. Para penyuluh tersebut telah tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dirjen Pengendalian. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan negara-negara G20 mengapresiasi pengalaman Indonesia dalam menangani kebencanaan alam dan perubahan iklim pada agenda Second Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group Selasa 21 Juni di Jakarta. Salah satu hal yang ditekankan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dalam agenda tersebut adalah pentingnya restorasi lahan gambut dan pelestarian ekosistem bakau. Menurut Sigit, gambut dan bakau sudah terbukti secara nyata mampu menekan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 sebanyak 4%, yang mana CO2 adalah salah satu faktor utama pemanasan global. Selain itu, bakau juga bisa berfungsi sebagai pengatur air dan mengurangi dampak bencana seperti tsunami dan abrasi. Apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, kita memiliki regulasi, kita memiliki technical expertise, dan juga bukti-bukti kerja di lapangan yang akan kita share ke negara-negara terutama yang memiliki ekosistem gambut tropikal. Tapi ide ini juga disambut oleh negara-negara yang memiliki gambut yang berada di iklim dingin atau di iklim yang sedang. Selain membahas mengenai isu lingkungan hidup, para delegasi juga menyatakan komitmennya untuk menangani sampah plastik di laut, pengelolaan air, dan pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca lewat target yang lebih ambisius. Dari Jakarta, Afra Ugesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah melaporkan hingga pukul 2 siang 20 Juni sebanyak lebih dari 1.500 ekor ternak di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah memperoleh vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara vaksinasi PMK di wilayah Jawa Barat telah dimulai pada 20 Juni. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring pada Senin 20 Juni 2022. Kementerian Pertanian memastikan penggunaan vaksinasi PMK darurat disesuaikan dengan target lokasi, kualitas, serta kuantitas. Seluruh hewan ternak yang memperoleh vaksinasi PMK sekaligus penandaan hewan ternak terekam dalam sistem informasi kesehatan hewan dan ditampilkan dalam situs siaga PMK. Adapun pelaksanaan vaksinasi akan melibatkan beberapa petugas kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi PMK, kami telah melaksanakan program TOT dan BIMTEK. Dan saat ini telah siap 18.407 petugas vaksinator di 19 provinsi yang tertular PMK. Program vaksinasi ini juga melibatkan petugas puskeswan, dokter hewan, paramedik, veteriner,
inseminator, serta dokter hewan penyuluh, dan mahasiswa kedokteran hewan dari perguruan tinggi di wilayah pelaksanaan vaksinasi. Kementerian Pertanian mengajak para peternak untuk menjaga dan memelihara ternak yang telah memperoleh vaksinasi PMK. Selain itu, peternak juga diharapkan meningkatkan biosecurity kandang dan mengurangi intensitas kunjungan di setiap kandang ternak. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Satgas Pangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta dari Polres Majalengka, Jawa Barat memantau harga sejumlah kebutuhan pokok ke sejumlah pasar tradisional jelang Hari Raya Idul Adha Selasa 21 Juni 2022. Seperti di salah satu pasar tradisional, Pasar Kadipaten, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Di antaranya harga semua jenis cabai yang kenaikannya cukup signifikan mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Selain cabai, kebutuhan pokok lainnya yang juga mengalami kenaikan harga antara lain, tomat dari harga Rp9.000 per kilogramnya naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Selain itu, kol dan bawang merah juga mengalami kenaikan mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Sementara harga daging sapi masih stabil di kisaran Rp130.000 per kilogramnya dan daging ayam potong Rp40.000 per kilogramnya. Menurut Ketua Satgas Pangan, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok ini akibat pasokan dan distribusi dari daerah sendiri sudah berkurang, sehingga para pedagang terpaksa memasok barang dari luar daerah sehingga berdampak pada kenaikan harga. Pengecekan terhadap harga-harga komoditas bahan pokok di Pasar Kadipaten bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka, dan kita menemukan bahwa ada beberapa komoditas bahan pokok yang dalam kondisi fluktuasi harganya naik seperti cabai merah, cabai keriting, tomat, kol, telur. Nah, itu harganya naik. Tentunya dengan pengecekan ini kemudian kita akan melakukan tindak lanjut berupa pengecekan ke supplier atau distributor sebelum sampai pasar. Mudah-mudahan dengan tindak lanjut ini dapat membuat harga semakin stabil. Tim Satgas Pangan akan terus memantau ketersediaan kebutuhan pokok agar tidak mengalami kelangkaan barang hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kurang wangi. Polri dan Dewan Pers akan bekerja sama untuk dapat melakukan program pertukaran informasi, sosialisasi, hingga edukasi. Utamanya demi mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak bangsa akibat penggunaan politik identitas saat pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, seperti disampaikan Ketua Dewan Pers Azyu Mardi Azra saat berkunjung ke Mabes Polri Jakarta pada 21 Juni, siap mendukung Polri menjaga keutuhan sosial demi mencegah keterbelahan masyarakat di tahun politik. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas jurnalistik serta tidak menggunakan diksi-diksi yang dapat memecah belah anak bangsa. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan, sejak tahapan pemilu 2024 dimulai, menjadi tantangan bagi Polri dan media untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Di mana selain pemilu, tantangan lainnya yang juga harus dihadapi adalah dampak global akibat konflik Rusia dan Ukraina. Seluruh tokoh agar khusus kali ini hal-hal tersebut harus menjadi concern kita, karena saat ini kita butuh persatuan-kesatuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi, Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kedua pihak sepakat untuk membangun dan mengembangkan jurnalisme positif lewat lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Polri, di mana kegiatan dilakukan bersama-sama dari tingkat nasional hingga tingkat lokal, sehingga nantinya dapat dikembangkan untuk pembangunan, penguatan, dan kesatuan Indonesia. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan.